Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Karena aku lahir di Bandung. Oh gitu. Terus? Gak ada perbandingan kota lain karena orang tua dua-duanya Bandung. Terus? Gak ada perbandingan kota lain. Jadi kayak ya udah mudik Bandung, liburan Bandung. Tapi mungkin sekarang kan udah masuk fase remaja dewasa lah ya. Dewasa lah ya. Udah bisa ngejangkau kota-kota mana sendiri, tapi tetap nggak ada ranking 1, 2, 3, pokoknya tetap Bandung. Tetap Bandung, nggak ada ranking 1, 2, 3, pokoknya tetap Bandung. Dan tadi bahas tentang kamu ujung Bandung bukan sih? Nggak tahu sih. Kalau ke Bandung aku kadang ngomongnya nggak jadi aku, kamu, dan Abi mangnya kan bisa gitu ya kita. Jadi lu gue sekarang juga kayak kebanyakan teman-teman aku gitu lagi lo mah gue mah, jadi kayak ya udah se-enjoynya yang keluar dari mulut gue dan refleks kitanya aja. Mojang Bandung aku udah bisa mendefinisikan untuk diriku itu masuknya ke Mojang yang mana, karena kan ya emang apa namanya branding itu loh, kayak Mojang Bandung, tes skena, AA Bandung, kita usahakan AA Bandung, kan mas Jawa Bandung, kayak gitu. Tapi dan apa ngomong soal Bandung gitu ya, kan ada lagunya Pidi Baik tuh dan Bandung. Dan Bandung. Nah itu bener-bener relate banget sih, maksudnya dari segi aspek lagu dan ceritanya gitu. Dan pemilihan nada-nadanya kali ya. Karena kan liriknya misalkan dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belakang gitu, lebih baik lebih jauh daripada itu, melibatkan perasaan aku ketika sunyi gitu kan. Dia itu cerita bahwa dia tuh lagi entah ya di Swiss atau di mana gitu, di negara Eropa gitu, kayak dia ngeliatin pemandangan yang indah, yang hijau, yang kayak kita lihat di kalender mungkin atau ya, sebagai wallpaper, atau mungkin kalau zaman sekarang lihat di Instagram di ya, gitu. Kita nggak usah jauh-jauh ke Swiss lah, lihat di Instagram atau di feed teman kita yang lagi liburan di Swiss, nggak sih? Benar-benar kayak gitu kan, tapi secara estetiknya kayak gitu, cuma kayak ada dan merasa punya ikatan kayak itu. Udah rumah kata Pidi Baik ya, rumah aing di Ciwastra gitu. Pokoknya misalkan dengan banjir dan lapanya gitu. Dan cerita satunya hal lagi kayak meskipun ibu misalnya Ratu Elizabeth dihormati seluruh dunia gitu, tapi ibu aing yang lahir aing gitu. Jadi kayak oh iya gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya ke kota-kota manapun ya, dengan konteks lagu dan Bandung itu kayak udah yang mau gimana lagi yang kita besar tuh di kota itu gitu sih. Jadi mau kayak kita nih ngeliatin bumi yang dipijak adalah Bandung. Bumi yang bentuknya bulat ini adalah Bandung. Bukan, lagi gede tinggi kayak gini gitu Pak. Yang punya ikatan secara emosional gitu sih. Ya kota dari asal kita. Memorable banget, iya sih. Itu bagi aku kayak gitu sih. Secara apa ya, kayak membayangkan cerita itu kayak sempat kayak terharu sih, kayak bener sih. Iya kan. Nah jadi kayak kita ngomongin Pidi Baik dan karyanya itu emang menurut aku pribadi ya, budaya, adat, tradisi yang diterapin sama orang tua buat kita di kehidupan yang di masa yang akan datang itu, kita kan pasti hidup maju gitu ya, bakal banyak perkembangan, perubahan yang bisa kita saksikan sendiri. Itu salah satunya bagaimana si ayah, kalau saya pengen ayah tahu seakrab itu, maksudnya seringan itu gitu ya, jadi seramah itu ayah. Jadi bagaimana ayah menemukan sebuah media untuk dia bukan cuma sekedar menceritakan aja ya, karena di dalamnya ada rasa gitu, rasa yang dia tumpahkan ke dalam sebuah karya, entah itu buku atau musik. Kita kan taunya ayah menulis juga kan, sutradara mungkin pernah, musisi juga. Jadi ya, apa-apa yang ditemuin, ilustrator juga. Ya, nah apa-apa yang ditemuin itu pasti bakal nemuin juga medianya untuk dikembangkan dan orang bisa lihat dalam artian seluas itu gitu. Kayak gimana cara ayah menggambarkan sebuah lagu yang simpel, bahasa yang mudah orang pahami, maknai lewat lagu dan Bandung, lewat filmnya Dilan, lewat beberapa karya musiknya gitu. Dan film Dilan juga kan berlanjut kan. Nah, jadi sebenarnya sisi budaya itu banyak nilai baiknya
yang bisa kita ambil buat semuanya, nggak hanya untuk diri sendiri. Karena kan kalau bicara tentang yang tadi kamu ceritain, itu adalah konteksnya lebih baik untuk diri sendiri. Jadi diri sendiri dalam artian pengalaman yang sudah dia rasakan melalui apa yang sudah terjadi bersama keluarganya gitu. Lantas dia menggambarkan Bandung, mau ke kota manapun kayak ya udah gue tetap Bandung gitu kan. Bandung itu kota yang membesarkan, yang ada di hatinya. Tapi dia menceritakan itu semua, menuangkan semuanya lewat berbagai media, salah satunya musik dan buku. Jadi orang juga bisa mengambil nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai estetika, proses healingnya didapat lewat karya-karyanya. Jadi penyebaran budaya yang begitu mudah lewat teknologi itu sekarang udah gampang banget. Dan Ayah Bidi Baik adalah salah satu orang yang menerapkan menggunakan media-media itu untuk menyampaikan apa yang bisa dianggap kalau itu tuh nilai-nilai budaya yang bisa diperlihatkan kepada orang banyak tentang Bandung. Ya nggak sih? Udah lembat ya? Kalau dalam aspek ilmu komunikasi itu apa? Iya, gue kebanyakan ngomong jadi asal ilmu komunikasi ya. Ini gue lagi melatih public speaking tahu berat banget. Dari segi komunikasi kita bahas lagi yang tadi ya. Bahas lagi ke dialek, logat. Maksudnya dari itu tuh ada kan komunikasi personal, interpersonal ya. Apakah itu kayak terlalu baku kalau bahas itu personal interpersonal. Tapi satu yang pasti adalah sebuah bentuk karya itu dia bicara nggak hanya satu arah. Nah, ya bicara satu arah, ada pesan, ada makna, ada yang disampaikan, ada yang bisa diambil. Itu kan komunikasi ya. Bentuknya ada verbal dan non-verbal. Verbal dan non-verbalnya mungkin kalau non-verbal bisa kita lihat kayak karya-karya tulisnya. Kalau secara verbalnya mungkin kita bisa dengerin bagaimana Ayah menceritakan tentang proses berkaryanya dengan mengangkat isu Bandungnya itu lewat podcast, lewat lagu, kayak gitu kali ya. Lebih ringkasnya kalau aku bisa nanggep. Baik kamu yang berkarya juga, apakah ada inspirasi dari mungkin tempat atau daerah atau ada dong. Apa tuh? Jadi kalau proses kreatif itu sebenarnya mungkin yang dibilang panjang adalah proses untuk memproduksi sebuah karya kreatifnya. Tapi ide-ide itu bermunculan bisa dari mana aja triggernya, inspirasinya. Bisa jadi kayak aku ketemu kamu gitu. Itu kan sesuatu hal yang bisa aku maknai. Entah itu susah senangnya, seru atau enggaknya ketemu kamu. Bisa kita tuangin lewat, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya daily journal ya. Kalau angkatan kita dulu, kita Gen Z, si paling Gen Z. Kita dulu mungkin bilangnya dear diary ya. Aku mungkin suka ngangkat cerita di keseharian aku gitu, kayak ketemu siapa. Karena dari situ bisa aku kembangin untuk nulis lagu kali ya. Karena aku menekuni di bidang musik, jadi aku sangat suka dan mengambil banyak inspirasi ketika ketemu orang gitu. Bagaimana responnya lalu diceritakan gitu, atau bagaimana responnya ketika kita lagi ngelamun gini aja melihat orang lalu lalang bisa dijadiin inspirasi gitu. Kenapa di dunia ini misalnya banyak perbedaan, kita ngangkat isu itu, warna helm aja bisa berbeda, plat nomor aja bisa berbeda, dan pasti ada maknanya kayak gitu. Ada salah satu contoh nggak lagu yang mungkin mau dibagikan gitu? Ada dong. Apa itu? Boleh nyanyiin tipis-tipis aja. Nyanyiin tipis-tipis di sini berisik banget. Di tempat umum ya. Jadi gini. Mungkin dari atau liriknya atau judulnya gitu. Gimana ya aku mulai ceritanya supaya ringkas? Panjang banget. Atau langsung aja liriknya aja. Enggak, aku mau cerita dong. Jadi kalau ngomongin kita mari bercerita di sini. Iya, Marita. Aduh jangan. Jadi ke-trigger nih jadinya. Jadi sebenarnya proses kreatif yang aku lewatin, aku nggak akan bilang aku sebagai penulis lagu, tapi aku pernah menulis beberapa lagu. Lalu memproduksinya pernah, dipublish pernah, tapi dipublish hanya 1 tahun ya, karena kebutuhan untuk itu udah ada perjanjiannya gitu. Di tahun 2019 ke 2020 itu aku fokus nulis 1 lagu yang judulnya Mau Pesan Apa bersama kedua teman aku dan beberapa director, produser yang handle karya aku. Judulnya kan Mau Pesan Apa. Kita bahas lagunya dulu ya.
Mau pesan apa itu tercetus dari sesuatu hal yang sangat simpel menurut aku. Kayak misalnya mau pesan apa, judulnya mau pesan apa, berarti apa, coba deh aku tanya dulu sama kamu yang menggambarkan keadaan. Kenapa tercetus mau pesan apa? Keadaan kayak gimana? Kalau yang gampang tersirat sih, gampang terpikat sih makanan gitu. Ya, makanan lagi di kafe kan. Kebetulan aku nulisnya juga memang lagi kumpul sama teman-teman aku. Dan kita ngangkat isu. Jadi kita udah dipatokin nih, kita harus nulis lagu dengan tema dan isu kayak mengangkat nilai-nilai perbedaan. Sesuatu hal yang bisa menyatukan kita. Juga, aku pikir sesuatu hal yang ringkes yang bisa aku tulis di lagu itu, jadi mau pesan apa aku masukin. Aduh jangan dong, aku ngomong mulu lagi. Di lagu mau pesan apa aku menuliskan lirik di bait awalnya. Aku udah agak lupa ya karena udah jarang dengerin dan puter loh, padahal lagu sendiri ya. Ada yang selalu kita bawa saat bersama. Jadi pas aku nyanyiin terkesan ceria, jadi orang nggak akan menggambarkan kalau itu adalah suasana yang menyedihkan. Mungkin supaya ada theater of mind buat teman-teman yang dengar. Kira-kira lagunya itu referensinya kayak lagu atau musik apa gitu? Lagu kayak musik apa? Mungkin teman-teman pernah dengerin lagunya Mocha, tapi kalau Mocha kan versi English. Atau kira-kira lagu apa deh? Atau apa ya? Di album apa kira-kira? Lagunya siapa ya? Mungkin Gonjreng. Oke, enggak. Ini deh lagunya Monita Tahale yang memulai kembali. Oh, itu. Ya udah yang ringan kayak gitu. Oke, secara petikan gitarnya segitulah kira-kira. Itulah, cuma ditambahin melodi. Masuk liriknya gimana nih? Aku masuk liriknya di awal itu ada yang selalu kita bawa saat bersama. Lagunya kayak gimana ya? Ada yang selalu kita bawa saat bersama, bukan tentang senang belaka. Kebayangkan, bukan tentang senang belaka. Karena kita tuh lagi nongkrong, mood orang nggak sama. Ada yang tiba-tiba ngegas, ya udah terserah lu mau pesen apa gitu. Lu mau ngikut, biasanya gitu kan. Isu-isu yang kita tampilkan tuh sebenarnya arahnya ke sana gitu. Nah terus yang paling aku suka di bagian, nah itu awalnya sebagai pembuka. Ada yang selalu kita bawa saat bersama. Itu berarti di bagian apa tuh? First. Iya. Aduh, jadi kelihatan ya. Habis workshop kemarin jadi nambah ilmu. Jadi bisa. Enggak sih, emang itu dari awal udah bagian first. Ya Allah, terus apa lagi ya? Ada yang selalu kita bawa saat bersama, bukan tentang senang belaka. Karena sedih pun kita bersama melewatinya. Jadi kayak aku mau bikin lagu tuh sebenarnya nggak mau yang sedih gitu. Padahal sebenarnya keadaannya sedih gitu ya kan. Sedih dalam artian kayak mungkin aja di perkumpulan ini jadi perkumpulan terakhir atau yang perkumpulan problematik, tiba-tiba kita nggak kumpul lagi. Nah, terus aku masukin kata-kata lupakan masalah, coba ambil gitar, akustikan sesukanya, nada sekenanya. Karena kan kita kalau lagi di tongkrongan, enggak, kalau kafe terlalu keren aja gitu dong. Tadi kan tongkrongan warkop dulu aja, tongkrongan warkop kayaknya yang identik dengan gitar dan nyanyi sekenanya. Ya kan nyanyi apa aja pasti ya kan. Pasti kok nyanyi 30 menit. Lalu lagi satunya betul. Ya. Nah terus aku masukin juga kata-kata jadi menyenangkan hingga lupa waktu makan. Ya kita udah pesen cirengnya sampai keras jadi batu. Dan ayo cepat kau mau pesan apa. Terus yang paling detail yang aku tampilin di lirik lagu mau pesan apa adalah di bagian apa ya, aku bilang chorus deh kayaknya. Iya gila nih Rehan udah pintar sekarang ya. Rehan sekarang nggak usah ini ya nulis dari jurnal nggak sih Re? Udah kamu kayak nulis lirik aja nggak sih ya, musikalisasi puisi. Nah masuk nanti deh. Aku masukin lirik yang detailnya itu di bagian ini, chorus kayak gini. Jadi menyenangkan hingga lupa waktu makan, ntar gue lupa. Ayo cepat kau mau pesan apa? Oke. Ada secangkir kopi yang bisa kau nikmati. Kebayang kan? Walau pahit ia damaikan hati. Juga hangatnya. Oh, ntar kok jadi turun ke bawah nada. Juga hangatnya semangkuk
mie instan. Aduh, jadi grogi. Yang setia temani kala susah atau senang. Kebayang nggak? Oh, ya berarti vibes warkop banget ya. Iya. Jadi di situ detail dari lagu mau pesan apa yang aku tampilkan adalah core yang mau aku tampilkan adalah ada secangkir kopi yang bisa kau nikmati walau pahit ia damaikan hati, juga hangatnya semangkuk mie instan yang setia temani kala susah atau senang. Kayak ya dalam sebuah perkumpulan kondisi bagaimanapun biasanya kan kita nggak selalu punya mood yang sama ya, bahasa yang tadi aku bilang nggak selalu punya keadaan yang sama. Kalau keadaan kayak menggambarkan semua, nggak cuma mood aja gitu. Ya kan kadang nongkrong juga nggak selalu punya uang nggak sih, tapi sesuatu hal yang menyenangkan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya kita nggak perlu picky loh milih tempat yang nongki, warkop juga bisa buat senang-senang karena detailnya sudah aku gambarkan di bagian first. Kan ada selalu kita bawa saat bersama, bukan senang-senang belaka. Lupakan masalah, coba ambil gitar, yang bisa kayak gitu mungkin di warkop ya biasanya pada umumnya. Jadi sebenarnya detailnya aku tampilin di lagu itu untuk menggambarkan gimana suasana atau keadaan yang tidak selalu sama kali ya, selaras, tapi kita bisa coba mulai bareng-bareng. Memulai kesenangan bareng-bareng itu kan gak mesti dulu nongkrong harus di tempat fancy. Kalau bahasa anak keren sekarang, bahasa Inggris kali, fancy gak perlu tempat yang mewah. Di warkop pun feelnya dapet gitu. Atau biasanya kalau misalnya kita kumpul kan kita ngebahas apa yang lagi rame terjadi atau cerita yang secara personality gitu loh lagi ngomong. Karena lirik lagunya aku buat sangat itu. Tadinya di lagu mau pesan apa itu aku nulisin lirik banyak cinta, banyak saudara, tapi dihapusin. Jadi ditambah lebih banyak, tapi kata itu dihapusin. Dan yang paling detailnya lagi, semua lirik lagu sedetail itu sih aku gambarin. Jadi nggak kayak runtutannya, oh ini sini nih. Runtutannya mungkin kayak gitu, tapi orang bisa nebak gitu untuk menggambarkan sebuah suasana. Dan ini kayaknya ada modulasi repetoid, jadi pengulangan gitu loh. Biasanya kan kalau chorus cenderung diulang ya. Yang membedakan adalah nadanya naik atau enggak gitu. Yang bagian kita tak tahu awalnya di mana. Nadanya tuh aku ambil dari apa ya, pokoknya kayak gini sih. Kita tak tahu awalnya di mana. Itu tadinya mau aku masukin untuk verse, tapi diubah jadi chorus. Chorus atau modulasi, pokoknya itu yang diulang-ulang. Kita tak tahu awalnya di mana. Itu juga detail banget sih. Maksudnya gambarin di situ. Ya memang untuk proses penulisannya sendiri, cara aku berpikir dan melihat sesuatu itu memang nggak bisa dipaksa ya. Kayak ya dengan dipaksa dalam artian dipaksa mikir untuk jadi lagunya sebagus mungkin. Tapi gimana caranya bikin lagu yang merespon respon dan refleks kita untuk melihat sesuatu. Yang bikin bagus kan sebenarnya bukan karena liriknya yang bagus ya, tapi bisa jadi orang memaknai karena lagunya memorable nih gitu. Karena cara penulis merespon sebuah kejadian aja itu sangat berpengaruh gitu. Jadi yang paling aku suka sih bagian itu juga. Semua bagian aku suka di lagu aku, cuma belum pernah dibawakan live. Jadi yang belum aku bawa, yang belum pernah aku bawain lagu ini, dan part yang jadi penutup. Dan ini eksklusif sih. Yes dong. Part yang jadi penutupnya tuh kayak gini. Kita tak tahu awalnya di mana. Mungkin berawal dari teka-teki di list menu, ataupun berdebat soal chord di sebuah lagu. Pukul 1 sampai 3 begitu tak terasa. Pernah merasakan momen itu ketika nongkrong? Pernah merasakan itu ketika nongkrong? Tentu pernah. Kayak aduh gue nggak mau pulang, gue mendingan di sini aja sampai KP-nya tutup, sampai diusir. Jadi kayak emang aku sengaja nulisin ini adalah hasil daripada aku berpikir dan merespon sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak muda.
pukul 1 sampai 3 begitu tak terasa. Nah, terus aku nambahin lagi nih. Melengkapi nikmat kebersamaan. Saat yang kita pesan akan jadi pengingat. Saling jatuh cinta bukan lagi antara dua. Ya nggak sih? Karena ngomongin konteks. Karena gue nggak mau galau. Karena gini ya, gue sering dengar tuh orang-orang, ngomongnya jadi aku kamu lu gue ya, nggak jelas banget sih gue. Jadi yang sering gue dengar adalah cinta bertepuk sebelah tangan, cinta bertepuk sebelah tangan. Akhir-akhir ini juga aku memaknai kayak ini kalau ngomongin soal cinta bertepuk sebelah tangan itu adalah hubungan aja nggak sih secara baku hubungan. Tapi kalau secara perasaan itu nggak bisa dilibatkan yang namanya berbelok-belok ke cinta bertepuk sebelah tangan. Itu cuma ituan doang kok, menurut gue kayak karena simplifikasi doang. Karena secara spektrumnya sih bukan kayak iya dan tidak, tapi iya tapi ada tapi. Yes. Nah, kenapa aku nulisin saling jatuh cinta bukan lagi antara dua? Karena dalam sebuah tongkrongan atau grup kita tuh bakal banyak jatuh cintanya nggak sama. Mungkin saling jatuh cinta sama teman gitu ya kan, enggak, tapi kita bisa juga saling jatuh cinta karena pengalaman yang udah dilewatin masing-masing bisa yang bikin kita motivasi, jadinya kita bisa ningkatin self love, atau kita jadinya bisa nimbulin rasa sayang yang konteksnya adalah saking sayangnya gitu. Jadi kita bisa membangun hubungan tuh dengan baik dimulai dengan perasaan itu yang baik-baiknya lah ya, kayak gitu. Enggak sih, dari lagu Mau Pesan Apa itu ceritanya panjang banget. Berarti, tapi intinya yang aku tangkap sih kesederhanaan gitu. Tadi kan misalnya keunikan atau apa gitu. Ini kesederhanaan misalnya dari lirik yang soalnya instan aja gitu. Jadi lo nggak perlu kayak butuh hal yang mahal gitu untuk membahagiakan lo gitu. Iya, membahagiakan diri sendiri dan orang di sekitar. Iya kan? Kesederhanaan gitu. Dan tadi kayak ini lagunya liriknya dan musiknya nggak perlu bagus-bagus amat gitu. Tapi kan sekarang nih konteksnya mungkin orang tuh lebih butuh yang dekat, lebih butuh yang jujur gitu. Akan akan lebih nasib orang sih gitu. Jadi dan secara musik estetika secara estetika ya orang kan punya selera gitu. Tapi kan secara hidup ya kemungkinan sih irisannya bakal lebih banyak sih gitu. Gitu. Jadi proses kreatif. Setiap karya yang lahir itu pasti ada maknanya sendiri. Setiap karya yang lahir pasti bakal lebih ringkas bahasanya. Setiap karya yang lahir itu lahirnya bisa tiba-tiba loh gitu ya kan. Bisa jadi cara kita merespon sesuatu gitu. Medianya adalah untuk berkarya. Medianya adalah berkarya dan bermusik, misalnya berkarya dan melukis mural kayak gitu. Kan orang juga pasti punya filosofisnya sendiri ya. Dan aku sendiri menemukan proses kreatif ini banyak banget dan panjang banget. Ya termasuk aku ketemu kamu. Aku menggambarkan gimana kehidupan aku di Jakarta ke dalam sebuah lagu atau daily journal aku untuk dikembangkan, atau aku lebih seringnya media untuk menulis lirik dan bermusik ya, karena aku sendiri emang fokusnya di situ. Kalau sekarang udah mulai dikit-dikit nulisin daily journal untuk bikin quotes-quotes bijak ya. Di fase-fase memasuki usia yang sangat dewasa, jadi kayaknya harus ditambah juga proses kreatifnya. Jadi sesimpel, kita nggak bisa bilang simpel ya untuk berkarya, dalam artian apapun itu pasti orang menemukan caranya sendiri untuk berkarya. Tapi dari aku pribadi adalah proses kreatif dan berkarya aku adalah bagaimana cara aku merespon sesuatu, bagaimana seni dijadikan media untuk proses kreatif aku menjadi pribadi yang jauh lebih berkembang, untuk bisa jadi proses pendekatan dengan banyak orang tentunya. Bahkan untuk diri sendiri juga gitu untuk banyak orang juga, untuk diri sendiri juga. Karena hal yang aku temukan dan aku rasakan adalah berkesenian ini memudahkan kita untuk mendekatkan kita dengan semua hal yang baik dan bisa kita raih, bahkan udah kita raih di dunia ini gitu ya kan. Kayak ada proses healingnya juga tentu. Kayak aku nulis lirik,
aku Jelas penerimaan. ya bikin nadanya kenapa seringnya misalnya apa ya mayor atau minor yang cenderung sedih-sedih, aku nggak terlalu banyak belajar Minor. tentang musik sih. Minor tuh sedih. Yes. Mayor Tapi yang lebih aku happy. bisa hasilkan itu adalah hasil daripada aku banyak berburu dan cari tahu. Jadinya hasilnya bisa kayak gini, nadanya kenapa kayak gini, dan balik lagi ke proses kreatif. Memang semua kita nggak bisa bilang dan notok itu mudah ya, karena balik lagi tadi kemampuan kepercayaan setiap orang itu beda-beda. Yang aku yakini adalah di proses kreatif sendiri aku banyak menemukannya dari respon aku, refleks aku terhadap sesuatu, terhadap apa-apa yang aku rasakan, dan menyenangkan ketika bisa menghasilkan sebuah karya tentunya. Walaupun sebenarnya kan karya itu kalau sekarang kan banyak ya digital platform untuk share publish karya kita, tapi kan sebenarnya kalaupun kita kesulitan untuk mendapatkan akses itu untuk mempublish secara digital platform, kita juga kan masih banyak loh media, maksudnya cara lain lah ya untuk bisa menyalurkannya, entah itu dengan dikirim secara personal, karena kan kita bukan kita sih, mungkin tiap-tiap orang pasti nemuin kendalanya sendiri untuk apa ya bahasa ringkasnya, untuk bisa memperkenalkan karyanya gitu. Dalam artian karena kan semua pasti ada di titik menemukan idealisnya gitu loh, dalam artian ya karya gue harus bagus dulu dong, kayak musik harus di mixing mastering dulu supaya bisa masuk Spotify, biar banyak pendengarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ngelewatin proses itu panjang banget menurut aku. Tapi salah satu cara yang paling aman bisa kita lakuin adalah ya rekam pakai HP, dipublish di Instagram. Sesimpel, sesederhana mungkin dulu. Meskipun banyak kemungkinan yang terjadi, tiba-tiba ada orang yang iseng ngambil video kita ya kan untuk dilegalkan oleh dia, diplagiat, yes benar. Tapi paling enggak kalau kita ngomongin proses publish dan proses kreatif produksian karya yang panjang, paling enggak tuh kita bisa mengabadikan si karyanya lewat handphone, lewat media-media sosial. Jadi kadang apa-apa yang udah terlihat rumit, biar jangan terasa rumitnya banget, ya kita harus inovatif juga sih, kayak ya udah nggak apa-apa direkam pakai HP doang, dikirim ke teman-teman gitu. Nanti juga pasti sesuatu yang pasti itu kayak kita bakal nemuin tempat yang tepat untuk produksian karya, untuk share karya kita, itu suatu hal yang pasti bakal kita temuin. Kalau nggak sekarang pasti nanti, karena kan kita mau mencapainya, iya. Karena kita mau mencapainya dan mau berproses, pasti kita akan nemu sendiri gitu loh, Ray. Buat aku yang menulis, ya sih. Mungkin yang suka berkarya juga sih itu apa ya? Aku ibaratkan dengan mengekstrak perasaan, mungkin mengekstra pengalaman, mengekstra pemikiran dalam sebuah karya itu. Jadi itu tuh hasil tadi kan hasil pengamatan, hasil dari pemikiran lah. Ketika kita ngeliat apa sih itu. Jadi itu tuh buah dari hasil perjalanan dan kesabaran tentunya. Ada prosesnya itu sih. Dan baru-baru ini aku lihat dengar sih lebih tepatnya lihat sih di TikTok itu ada juga judul lagu yang judulnya restoran. Restoran, wah itu belum masuk ke ini aku. Nah mungkin ketika lagu ini rilis akan melengkapi. Iya. Aduh ya jadi pengen rilis. Melengkapi pembendaharaan lagu-lagu. Salah satunya di TikTok gitu sih untuk para pengguna sosial media. Kan kalau di lagu restoran itu, itu kalau yang aku tangkap itu lagunya mengangkat hal romansa gitu, kayak misalkan nanti hari Minggu kita kemana gitu, kamu mau ke restoran yang mana, hari Minggu kita kemana gitu. Nah kalau misalkan lagu ini ada dan lagu tadi yang udah nanti akan dirilis akan melengkapi gitu sih, bahwa ada versi lain soal memaknai dan
memaknai dan juga merespon lah soal kebersamaan dan makanan dan pergi dan bermusik. Jadi semua itu pasti ada filosofisnya ya itu balik lagi. Jadi, siapa ya itu? Jadi coba deh. Coba deh kamu lihat di TikTok aku gerak. Tuh kan ada gerak-geraknya. Iya cari di Kela wait. Karena aku juga bingung tau orang udah ngomong kela tapi ditambahin wait. cari liriknya tuh. Apa sih lagu apa? Di Google kali ya. Nah ya ini ngomong-ngomong lagu yang bahas tentang restoran ini masih dia juga ngambil menangkap dokumentatif ya. Berarti itu memang sifatnya dokumentatif dan juga lirik cara lagu dia restoran. Siapa tahu kalian dipertemukan gitu aku juga, nanti bentar. Mau pesan apa di restoran? Iyalah. Tapi kamu tahu juga kan lagunya Sal Priadi yang apa sih? Ayo. Itu sedih sih. Kita makan hadiah tak seberapa dari karena kamu super membanggakan. Lirik lagu restoran. Iya, itu lagu tunjukkan viral di TikTok yang mana yang kau ingat? Nama bandnya tuh atau nama grupnya tuh pertunjukan gitu. Iya, liriknya bagus ya. Tengah bulan nanti kau sudah susun rencana kemana? Untuk habiskan hari kosong. Tak perlu jauh katamu, hanya ingin habiskan rindu. Setelah jenuh di bangunan tua itu, walau kau selalu pilihanku dan hanya ingin makan di hari Minggu. Asal kau suka, aku ikuti semua. Aduh, restoran mana yang ingin kau datangi? Jika itu di tengah kota, akhir pekan kita ke sana. Walau itu akan habiskan banyak sanggupu, kau tak sendiri. Namun tetap kita harus pergi habiskan rindu malam Senin nanti. Bagus ya ini? Ya, itulah. Coba nanti aku dengerin deh liriknya. Aku sekarang jarang update lagu-lagu ya, jadi kayak di Spotify aku pun. Itu dia semunculnya iya kan? aja sih. Jadi lagu-lagu gini juga harus viral sih. Kita harus apresiasi buat pegiat musik. Iya, ini juga kayak yang sangat refleks dalam merespon sesuatu hal yang di era hari ini gitu dan mungkin kalau filosofis banget dengar aku kayak seumuran kayak ini datang dari kalangan atau dari generasi kita juga. Gen Z gitu. Kan galau-galau. Ini kenapa kayak gue jadi sering ngomongin Gen Z padahal gitu. Gue juga Gen Z gitu. Ya, coba rehan dulu. Gue ngomong dulu nanti. Iya kan. Dari sana gitu ya. Kita merespon aja sih kalangan kita secara literaturnya itu banyak kita pilihannya, jadi kita mau menggabungkan referensi yang udah sangat amat kaya di luaran sana gitu. Salah yang lebih mudah dari internet gitu kan, yang udah terkumpul dari sana kita meresponnya gitu lah gitu sih. Bentuk sebuah respon. Jadi itu kalau karya adalah bentuk sebuah respon ya. Nah terus aku tadi mau bahas apa ya? Ngomongin apa ya? Sebenarnya kita udah berapa menit? Oke, udah gila anjir udah lama. Itu udah 50. Banget udah 54 menit nih sebenarnya. Di podcast ini biasanya sih ada template pertanyaannya, cuman tadi aku nyoba hal yang baru sih kayak. Ini berarti for the first time. Ya kayak coba ngalir aja gitu sebenarnya. Iya sih. Tapi seru sih kayak gini obrolannya ya. Tapi cuma gue juga kalau nggak di briefing takut salah ngomong. Nggak tahu nih ini nanti akan jadi satu part atau menjadi dua part. Dua part lah. Kan di real sih nggak bisa 50 menit. Iya. Ini kan di Spotify. Di Spotify. Sorry. Oh ya ampun. Berarti nanti nggak sabar nih mau dengerin. Dan gimana mungkin podcast. Aduh, kelihatan banget ya gue jadi tiba-tiba dingin banget gitu. Iya. Gimana Re? Style kamu mungkin apa ya? Lebih ke performer atau nyebut dirinya atau lebih ke singer songwriter atau apa yang lebih nyaman ya? Berat banget ya dibilang singer songwriter tapi karyanya belum banyak. Ya namanya juga. Menulis. Tapi kan ada karyanya. Ada sih. Apa ya kalau sebagai lebih performer kayaknya tipis-tipis juga. Tipis-tipis singer songwriter kayak tipis-tipis juga. Ya terserah lah. Oke, terserah lah mau beli apa. Oke, nah
kenapa sih orang lain mungkin perlu seenggaknya mempertimbangkan apa yang telah kamu lakukan gitu untuk mungkin merespon sebuah fenomena jadi karya gitu, atau bahkan secara spesifik sebagai lagu gitu. Kenapa sih orang mempertimbangkan ini nama podcast kan, pengen tahu podcast kan? Iya. Jadi otomatis ada hal yang mereka pengen tahu gitu. Nah, salah satunya soal singer songwriter ini gitu sih. Kenapa menurutmu orang itu seenggaknya patut mempertimbangkan mungkin peran sebagai seorang singer songwriter ini? Mengakui peran singer songwriter dalam artian aku sebagai singer songwriter, atau mengakui peran orang-orang yang profesinya sebagai singer songwriter sebagai aku ya. Orang-orang harus kayak kan pendengar ini kan pengen tahu nih para kenapa harus dengerin lagu Mau Pesan Apa, nanti harus dengerin kalau udah rilis. Jadi gini teman-teman, berangkat dari sebuah lumayan berisik ya. Jadi gini loh, berangkat dari sebuah kejadian dan kebiasaan yang jadi tradisi di kehidupan sehari-hari sebagai remaja ya, kita remaja, yang kita lihat dan kita bisa dengerin dalam keseharian adalah lagu-lagu yang cenderung mellow ya, cenderung mellow. Jadi aku ingin memberikan opsi kayak yang nggak bisa gitu sih ya sebenarnya, with another way, another style. Galau. Jadi orang-orang tuh cenderung seneng yang galau-galau. Nah kalau aku sendiri ya, karena balik lagi ya, si singer songwriter itu pasti punya ciri khas, dan cukup jadi ciri khas aku adalah orang yang ceria. Jadi aku akan menuliskan atau aku akan membuat lagu yang ceria-ceria, meskipun kalau kita cermati di liriknya nggak menyenangkan, maksudnya nggak sesenang itu keadaan dan situasinya gitu. Tapi gimana kita kemas supaya lebih senang, lebih terdengar senang dan gak terdengar melau, karena kita mau kasih banyak opsi pilihan di Indonesia ini. Lagu yang menyenangkan juga ada loh, misalnya mau judul lagu ini Mau Pesan Apa gitu, dari fenomena yang ya itu fenomena ya, yes itu masuknya fenomena. Dan kenapa harus mendengarkan lagu Mau Pesan Apa, kenapa orang harus tahu Mau Pesan Apa, karena tunggu dirilis sih, karena intinya adalah bentuk respon dalam yang aku lihat ya, bagaimana anak-anak muda, gue masih muda juga sih, bagaimana kita dalam kegiatan di keseharian kita sama teman-teman gitu, sesuatu hal yang hangat dan erat. Jadi kalian harus dengar begitu, bahwa dengan semangkuk mie dan secangkir kopinya bukan kopi misalnya ice latte yang kedengarannya lebih mahal, padahal ya udah lah ya, kopi susu naon wae pakai es batu, gak boleh sebut merek dong, nggak boleh. Nah kayak gitu, itu bisa jadi sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi untuk satu lagu yang aku buat, kenapa teman-teman harus dengar atau harus tahu mungkin ya, harus tahu lah ya secara lebih luasnya. Aku ingin kasih tahu ke teman-teman tentang sesuatu hal yang menyenangkan dalam hidup, yang kita sebenarnya sadar nih gitu ya kan, bahwa sebenarnya hidup sederhana ini menyenangkan, jadi lebih erat juga. Jadi pengen kasih alternatif buat teman-teman di luar sana, bahwa ada sebuah lagu menyenangkan itu yang menggambarkan suasana. Sebenarnya gue juga lagi galau, nggak melulu lagu yang terdengarnya galau ya, lagu ceria aja ya kan, lagu ceria aja pun sebenarnya kalau kita maknain ini dari misalnya lagu aku gitu ya, Mau Pesan Apa, dari lirik-lirik yang ditampilkan ini galau gitu ya, galau dalam artian dalam sebuah tongkrongan tuh pasti ada problematiknya gitu. Kita bisa pulihin dan baikin semuanya seperti semula dengan hal-hal yang simple. Awalnya sih gitu, aku pengen nulisin lagu yang senang-senang berdasarkan respon aku terhadap sesuatu, dan bagaimana sebuah kejadian itu dialami oleh banyak orang. Lalu aku jadikan musik sebagai media aku berkarya dan mencurahkan isi hati. Jadi kalian harus dengerin lagu-lagu aku, tapi nggak tahu kapan rilisnya. Nah intinya akan menambah soundtrack kehidupan kalian. Iya gitu, kayak nanti bener banget lagi Re. Aduh, bantuin ringkas dong. Ketika nanti
ketika nanti ada pengalamannya tuh kalian bisa menjalaninya dengan soundtrack kehidupan itu. Dan satu pertanyaan terakhir, tolong kasih pesan dong untuk orang-orang yang masih mencari tahu ini kan, kita kan masih mengeksplor nih orang-orangnya. Kira-kira buat mereka yang masih belum tahu sukanya apa, bisanya apa gitu, satu pesan untuk mereka. Sukanya apa, bisanya apa dalam konteks gimana? Kayak sorry. entah dari dalam hobi, dalam kerja gitu, dalam pengalaman mereka kan ini pengen tahu nih. Nah, si pendengar pengen tahu ini gitu. Jadi mereka itu masih mencari tahu, mencari jati diri lah ya. Meskipun udah ada kecenderungan gitu, tapi tetap mencari tahu. Nah, kira-kira untuk cara mencari tahu, untuk satu pesan aja supaya mereka untuk memuluskan proses mencari tahu. Proses mencari tahu sebenarnya gampang. Iya, enggak sih, gue sendiri masih meraba-raba. Tapi aku selalu terapkan ini untuk kamu, untuk teman-teman aku, untuk orang-orang di sekitar aku, bahwa untuk mencari tahu sesuatu yang kita suka itu bisa berubah, bisa konsisten ya. Tapi satu pesan yang paling mau aku tekanin ke teman-teman adalah lakukan semua hal yang kamu mau, karena menurut aku semua hal yang kamu mau itu pasti ada nilai baiknya, ada hikmahnya, ada nilai baiknya dan ada hikmahnya. Jadi selama kamu mampu dan kamu mau, kamu jalani gitu, karena itu kan yang kamu suka gitu. Nanti lebih sebenarnya yang namanya hobi dan mencari tahu apa yang kita suka tuh kemungkinannya banyak ya. Bisa jadi kita nggak konsisten dan atau bisa jadi kita menimbulkan rasa trauma. Tapi intinya adalah selama kamu suka, kamu jalani terus kegiatan itu, karena menurut aku apa yang kamu pilih itu takaran baik buruknya kamu sendiri yang berhak menilai itu. Itu. Mungkin apa yang kamu mau termasuk kayak misalnya gini nih, aku baru-baru ini ceramahin, gue udah kayak Mama Dede lagi ceramahin, bilang gini ke temen aku. Jadi ceritanya dia tiba-tiba lagi update di rumah sakit. Terus gue yang kayak, aduh ya peduli lah ya kan, namanya ke temen gitu. Apalagi dia tugasnya jauh dari keluarga. Aku langsung nanya kan, kamu apa? Kayak gitu lah, pertanyaan-pertanyaan yang simple dan pada umumnya mempertanyakan, kamu kenapa, kamu sakit? Berarti dia jawab lari kayak gitu. Kemarin kalau demam dan muntah, berarti kan ada indikasi salah makan dong. Gitu. Ternyata dia jawab lagi banyak pikiran. Ya udah, aku langsung karena aku tahu maksudnya permasalahan yang paling kompleks di hidupnya dia itu apa. Jadi aku cuma bisa kasih pesan kayak gini, oke, selama kamu sehat, lakuin apa yang kamu mau dan makan makanan yang kamu suka. Karena itu kan kita bisa lihat sesuatu hal yang jernih dan baik dari hal-hal kayak gitu. Dan nanti kalau udah tahu feedbacknya kurang bagus ya jangan diterusin. Ya, karena balik lagi ke poin baik buruknya kita yang berhak ambil dan nilai sebelum orang lain. Nah, mungkin aku akan menambahkan satu untuk menutupnya. Itu diilustrasikannya sebagai main game gitu. Jadi ketika kita mencari atau mengerjakan sesuatu, itu akan menambah XP, experience untuk kita. Dan ketika kita menjalankan sebuah level, mungkin bisa gagal. Tapi ketika kamu gagal, kamu tahu cara yang kemarin itu gak berhasil, kamu nyoba cara yang lainnya. Ataupun ketika kamu main game dan kamu ngerasa, oh ini bukan game yang cocok, kamu bisa pilih game yang lain. Itu saja untuk perbincangan kita kali ini. Kayak gitu. Jadi gimana, Re? Sampai udah itu aja sih. Ya nggak sih, kita lagi di mana ya? Lagi di tempat umum. Ya itu aja, nanti semoga sih hasilnya lumayan sih. Hasilnya lumayan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, jangan lupa dengerin terus podcast apa, Re? Pengen tahu podcast supaya banyak tahu. Nah, itu karena ini juga dari gua sendiri sih, kayak gua pengen tahu nih, ya udah pengen tahu podcast. Ya udah, dadah. Terima kasih. Terima kasih.